Nah, Ustaz dulu ya, Ustaz Muyusan kalau mau dibuka majelisnya, silakan. Masya Allah, baik Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, sore ini kita berkumpul di dalam majelis yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi bersama Ustadz kita, Ustadz Rendra Abu Sofia, yang akan memperkenalkan sedikit tentang metode Yasarna. Demikian, tafadhol Ustadz. Nah, Masya Allah. Ya, sebelumnya mohon maaf, Anda masih di jalan, tapi insya Allah nggak apa-apa, cuma Anda mau matikan video ya. Tapi ini Anda berhenti sih. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, pada sore hari ini alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa saling ta'aruf, terkhusus pada sebuah kitab yang kita tulis, yaitu metode Faswatul Lisan yang kita sebut sebagai Yasarna. Kita kasih judul Yasarna. Nah, dan seperti yang tadi sudah disebutkan, disampaikan, bahwa kita pada sore hari ini kita ingin berkenalan dengan buku atau metode Yasarna ini. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Buku yang kita tulis ini, buku metode Yasarna yang kita tulis ini, sebenarnya ini bukan buku pembelajaran tahsin seperti yang mungkin sudah banyak beredar di Indonesia, seperti metode-metode yang sudah banyak, yang paling fenomenal ya buku Iqra kan gitu ya, atau yang di zaman-zaman sekarang seperti buku Aisar, buku metode Syafi'i dan seterusnya. Ya itu Masya Allah, itu buku-buku yang sangat bermanfaat untuk pembelajaran tahsin. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda dari buku yang kami tulis. Intinya buku ini bukan pengganti buku-buku yang sudah banyak digunakan oleh kita dalam pembelajaran tahsin. Ya, jadi bukan berarti kalau kita sudah belajar Yasarna, ya terus kita tinggalin Iqra, kita tinggalin buku-buku yang lain, enggak gitu ya. Justru akan menambah, menguatkan esensi dari pembelajaran kita, menambah, menguatkan pembelajaran kita. Nah, karena karakteristik buku ini ya, yaitu kita fokus dari bab yang terkecil dalam pembacaan Al-Quran. Nah, apa itu bab yang terkecil? Yaitu adalah penguasaan terhadap huruf hijaiyah. Ya, dan kami sendiri ketika bergelut dalam pembelajaran Al-Quran dan juga ilmu riwayah, ilmu tentang sanad, maka kami mempunyai ide akan lebih baik bagi para pembelajar Al-Quran itu, dia ketika sebelum mengaitkan proses pengambilan sanad Al-Quran, maka hendaknya dia mengaitkan juga proses pengambilan sanad huruf hijaiyah. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting. Sebelum dia membaca ayatan-ayatan atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, apalagi ya, jadi akan lebih baik kita mengawalinya dari penguasaan huruf hijaiyah itu sendiri, ya, huruf hijaiyah itu sendiri. Nah, sehingga inilah yang menjadi fokus kita. Bagaimana seorang bisa mengucapkan setiap huruf hijaiyahnya dari hamzah sampai ya, tetap
Tapi pengucapan ini berdasarkan dari sanad yang sahih, dari periwayatan yang jelas, yang sahih, yang tentunya seorang berbeda mendapatkan jalur-jalur periwayatan, berbeda gurunya. Nah, dan anak kumpulkan dari beberapa guru kami, ya, dari hasil talaki kita selama ini, kita kumpulkan bagaimana sih pengucapan huruf hijaiyah versi dari guru satu dengan guru yang lain. Ya, pasti di situ ada perbedaan. Nah, kita tuliskan dalam buku ini dan juga menjadi tujuan utamanya. Nah, itu kurang lebih seperti itu, ya. Dan hari ini kita akan mereview sedikit, ya, karena konsep pembelajaran kita sekarang sore hari ini kita untuk berkenalan dulu. Nah, kemudian harapannya nanti teman-teman yang ingin mendetailkan pembelajaran dari buku Yasarna ini, insya Allah akan ada kelasnya, nanti akan ada kita bagi baik ikhwan maupun akhwat, ya. Akan ada kelas pembelajaran intensifnya. Jadi setelah pembelajaran pun akan ada ujian, ya. Kemarin beberapa kali ada beberapa peserta yang sudah mengikuti pembelajaran dan ujian, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan nanti juga akan mendapatkan syahadah, ya, dan untuk semacam sertifikasi untuk bisa mengajarkan kembali. Karena buku ini, ya, selain tadi yang sudah kita sampaikan, di antara karakteristiknya ini tidak dipenuhi dengan istilah-istilah yang membingungkan, gitu ya. Tidak dipenuhi dengan istilah-istilah asing yang seorang pemula itu akan bingung. Ini nggak ada di sini, ya. Insya Allah nggak ada istilah-istilah seperti itu. Cuma, ya, buku ini harus diajarkan. Jadi peranan guru sangat penting dalam mengajarkan buku ini. Karena seorang kalau mungkin hanya dia beli buku ini kemudian membaca begitu, mungkin kok ringkas sekali kan gitu. Nah, tetapi di sini nanti akan di kelas intensif nanti akan ada pendetailan pembahasan. Nah, nanti kita akan lihat, ya, beberapa poin di situ. Baik. Kita langsung lihat ada apa yang di dalam buku ini. Nah, jadi di awal pembelajaran ini kami sampaikan 10 mabadi ilmu tajwid. Ya, 10 mabadi ilmu tajwid, dan ini juga sudah sempat kita buat daurah yang khusus, ya, 10 mabadi ilmu tajwid. Kenapa kita sampaikan ini di awal? Karena ingat, ini adalah bagian terkecil dalam pembelajaran Al-Qur'an, yaitu huruf hijaiyah. Setelah kita belajar huruf hijaiyah, nanti kita naik, ya, ke jenjang berikutnya tentang ahkamut tajwid, kemudian bagaimana tahsin tilawahnya dan seterusnya, sampai aradul qiraah secara kamilan untuk 30 juz. Nah, sehingga di ilmu tajwid ini berisi kita akan bisa tahu betapa luas tahapan pembelajaran Al-Qur'an, ya. Jadi perjalanan dalam mempelajari Al-Qur'an itu sebenarnya sangat panjang sekali, yang seorang seumur hidup itu mungkin nggak akan sampai pada ujungnya, itu nggak akan sampai. Nah, 10 mabadi ilmu tajwid itu akan memberikan gambaran, ya, betapa pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Qur'an, dan yang kita tuliskan di kitab ini adalah sebagian terkecil mungkin, ya, sebagian kecil dari perjalanan panjang kita mempelajari Al-Qur'an. Ini ada di bab 10 mabadi ilmu tajwid. 6. Ya. Sebagai contoh misalkan, ya, sebagai contoh kita sebutkan beberapa poinnya, ya. Di antara 10 mabadi ilmu tajwid adalah nisbah atau korelasi hubungan dengan ilmu yang lain. Ya, jadi seorang belajar ilmu tajwid, ada nggak sih korelasinya, ada nggak sih hubungannya dengan ilmu yang lain? Nah, ternyata sangat banyak sekali, ya. Di antara korelasinya, seorang itu nanti dia harus menguasai ilmu nahwu dan shorof, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu rosm, ilmu dhabt tanda baca, ilmu waqaf wal ibtida, ilmu riwayah, ilmu qiraat, ya, di luar dari ilmu tajwid itu sendiri. Nah, ya. Jadi terkadang satu kata saja, ya, di dalam Al-Qur'an, bahkan satu huruf saja di dalam Al-Qur'an itu bisa ditinjau dari beberapa sisi ilmu yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi terpikir oleh kita, oh, ternyata kita baru satu fase. Kita sedang belajar ilmu tajwid. Untuk memahami yang lebih lanjut, kita harus paham waqaf ibtidanya. Kita harus paham masalah rosemnya, masalah dhobetnya, masalah qiraatnya, bagaimana masalah pengucapannya, dan seterusnya. Nah,
Dari situ kita akan paham ya, akan sadar betapa kita tuh sangat kecil gitu ya. Betapa ilmu Allah itu sangat luas dan kita sangat kecil ya. Betapa sebuah ilmu itu tidak akan mungkin terkumpul dalam satu manusia. Ya, seorang syekh sekalipun dia nggak akan terkumpul semua ilmu gitu. Nah ini, ya, karena saking luasnya ilmu Allah itu. Nah, ini 10 mabadi ilmu tajwid yang kita sajikan di awal pembahasan. Baik. Kemudian bab pertama, ya, jadi yasarna ini ada 6 bab. Ya, ada 6 bab yang ringan. Kenapa kita bagi 6 bab? Karena memang kata yasarna di dalam Al-Quran ini berulang 6 kali di dalam Al-Quran. Ya, berulang, silakan dicek ya. Kata yasarna, itu kalimat yasarna ini berulang 6 kali di dalam Al-Quran. Ya. Sehingga kami berkeinginan untuk ittiba di situ. Kemudian ini akan kita susun dalam 6 bab sesuai dengan kata yasarna yang berulang 6 kali di dalam Al-Quran. Nah, jadi bab 1 ini ya, nanti akan ada 6 bab. Bab 1 adalah muqaddimah, pendahuluan. Ya. Jadi sebelum seorang belajar tentang huruf, biasanya ya, seorang itu mempelajari huruf hijaiyah itu biasanya dia memulai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, namun setelah kita teliti ya, selama menurut juga pengalaman kami, ternyata ada satu bab yang itu harus diajarkan sebelum seorang belajar tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, ini terkadang terlewat ya. Jadi bab ini harusnya diajarkan sebelum mereka menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, jadi di muqaddimah ini kami sebutkan beberapa bab yang itu nanti akan diajarkan. Ada 4 bab di sini. Ada 4 subbab maksudnya. Di muqaddimah ini ada 4 subbab, 4 hal yang harus dikuasai sebelum seseorang mulai belajar makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, baik. Ya, dan ini kita tuliskan dengan sangat ringkas sekali, ya. Dengan sangat ringkas sekali, tetapi nanti kekuatannya adalah di guru ya, guru yang insya Allah nanti akan membimbing mengajarkan. Baik, di antara ciri khas buku ini, sebenarnya buku ini karena kami tulis untuk pemula dan mahir ya, maksudnya level pemula bisa, bahkan level yang mahir pun bisa. Kenapa? Karena nanti pembahasannya itu akan kita batasi, jadi benar-benar kita akan tentukan dulu. Kalau tahap pemula, nanti target ya menguasainya hanya sampai sebatas ini saja. Kalau tahap yang mahir, nanti bisa dikembangkan sampai sebatas ini. Nah, gitu. Jadi seorang guru yang mau mengajarkan buku ini ya, Sarna, seyogianya dia harus bisa menguasai dari pemula sampai mahir. Ya, pemula sampai mahir dia kuasai semuanya. Ilmunya dia kuasai yang berkaitan dengan bab tersebut. Kemudian ketika dia mengajarkan, baru dia pilih-pilih. Siapa muridnya? Kalau muridnya anak-anak misalkan, cukup targetnya sampai di pemula. Kalau muridnya seorang bapak-bapak udah sepuh misalkan, ya sudah cukup yang pemula. Pemula dulu udah. Tapi nanti berkembang ya. Kalau misalkan yang diajarkan seorang yang memang sudah siap, sudah matang dalam dunia pembelajaran, maka kembangkan sampai ke bab yang memang itu bisa menuju atau naik tingkat ya sampai ke level mahirnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebentar. Baik. Saya kasih contoh misalkan. Di bab muqaddimah ini ya, yang pertama kali dibahas adalah itmamul harokat. Ya. Itmamul harokat. Bagaimana cara seorang itu menyempurnakan pengucapan harokat. Ya. Tadi kita sudah sebutkan. Untuk tahap pemula, dia punya target. Targetnya apa? Targetnya adalah dia harus bisa mengucapkan kesempurnaan harokat. Dhammah yang sempurna bagaimana, kasrah sempurna bagaimana, fathah bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini untuk target pemulanya seperti itu. Nah, di sini kita tidak menuliskan panjang lebar, tetapi nanti gurulah yang nanti akan membawa bab itmamul harokat ini sampai ke level mahir.
Contohnya apa? Contohnya di sini kita bicara masalah harokat. Nah, harokat itu, ya ini level mahir ya. Harokat itu ada harokat asli, ada harokat far'i. Yang harokat far'i itu seperti apa, dan masih ada pembagian lagi. Ya, misalkan harokat far'i diantaranya adalah harokat ismam. Dan ismam itu masih dibagi lagi menjadi 3. Ada dengan isyarah, ada dengan al-ifraz, ada dengan asyu'a. Nah, seperti itu. Jadi, ini level mahir. Ya. Dan bisa ngajarkan adalah guru nanti. Di kelas khusus nanti kita akan ajarkan beserta contohnya tentunya. Terus bagaimana kalau terjadi perubahan harokat asli menjadi ke harokat far'i. Nah, ini tentunya ada kesalahan di situ. Nah, ya. Jadi setiap babnya kita punya target untuk pemula, target untuk mahir. Ya. Nanti gurulah yang akan menentukan. Oh, murid-murid kita pemula, ya sudah sampai di sini aja. Nah, sampai di sini diulang-ulang, dimungkinkan sudah cukup. Nanti naik lagi bab berikutnya, bab berikutnya. Tapi kalau dia sudah masuk ke level mahir, maka hal-hal yang berkaitan dengan bab yang kita pelajari, maka bawa ke arah pembahasan yang sampai level mahir. Nah, ya ini di ada di bab muqaddimah. Ya. Nanti selain itmamul harokat, ada bagaimana cara seorang itu mengembalikan posisi huruf sesuai makhrajnya atau dikenal dengan irja. Ada juga bagaimana cara mengendalikan suara tebal, suara yang ke atas, suara yang ke depan, ya, dan suara yang ke bawah. Apa ini ya? Bagaimana caranya dan seterusnya? Apa fungsinya? Ya. Nah, ini peranan guru untuk menjelaskan, mencontohkan secara praktek dan juga secara teoritisnya. Ya. Nah, jadi semua yang kita tuliskan di sini sebagai dasar di muqaddimah itu sangat berperan sekali sebelum dia menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Insya Allah nanti kalau misalkan di muqaddimah ini beres, ya, maka seorang tidak akan kesulitan dalam mempraktekkan di bab-bab berikutnya. Nah, itu muqaddimah. Taib. Kemudian nanti setelah khusus di bab muqaddimah memang ada latihan dan penilaian, ya. Jadi memang ini bab yang sangat penting di muqaddimah ini sehingga harus ada penilaian. Kalau misalkan guru menilai muridnya masih belum cukup baik, maka jangan diteruskan dulu. Artinya dilatih dulu. Biasanya di bab tentang mengendalikan suara ini agak sulit ya. Bagi yang baru ya agak sulit. Jadi mengendalikan suara, apakah dia suara ke atas, ke depan, dan ke bawah, itu bab yang harus dilatih secara intensif. Nah, ini tugas guru juga untuk mendampingi murid-muridnya. Baik, kemudian bab yang kedua, kita masuk, kalau tadi bab pertama, yang sekarang bab kedua yaitu tentang makharijul huruf. Ini bab yang sangat ma'ruf sekali. Seorang yang udah belajar tahsin kemana-mana, tajwid pasti melewati bab ini. Apapun kitab tajwidnya yang dipelajari, pasti ngebahas tentang makharijul huruf. Ya. Dan sekali lagi kami di bab ini tidak banyak istilah yang membuat kita pusing. Ya, soalnya apa? Banyak sekali orang memperdebatkan istilah di dalam makharijul huruf tetapi tidak fokus terhadap esensinya, terhadap hakikatnya. Nah, jadi kami mengajarkan bagaimana seorang memahami makharijul huruf adalah dengan indikasi kefahaman. Ya, bukan hanya sekedar tahu. Kalau sekedar tahu berarti dia hanya membaca secara tekstual sudah tahu saja. Ya, seorang tinggal beli buku, baca makhraj huruf ini adalah ini bertemu ini dan seterusnya, selesai. Itu kalau tahu saja. Tapi kalau paham beda. Ya, kalau paham dia bisa benar-benar menunjukkan ya dengan tepat. Itu paham. Nah, dan udah nggak berpikir lagi. Sudah tidak berpikir lagi kalau sudah paham udah bisa. Nah, hanya kalau misalkan seorang ditanya di mana alamat kalian? Ya, alamat saya di Surabaya. Di mana Surabaya? Di sana. Kalau saya di mana? Di Malang. Di Malang di mana? Di sana. Kalau saya di mana? Di Solo. Di Solo di mana ya? Itu kalau paham gitu. Tapi kalau hanya sekedar tahu ya tahu saja. Nah, itu beda ya antara orang tahu dengan yang benar-benar paham itu. Ya. Jadi sekali lagi di bab makharijul huruf kita punya target. Ya, kita punya target. Apa targetnya? Nah, di antara targetnya seorang bisa menunjukkan seluruh makharijul huruf
ya, menunjukkan seluruh makharijul huruf itu kurang dari 1 menit. Dia harus bisa menunjukkan. Nah, kalau udah paham, udah di luar kepala kan gitu kan. Enggak, bukan di luar kepala, di dalam kepala ya. Iya. Kalau di luar kepala hilang berarti. Nah, dia harus bisa nunjukin makharijul huruf semuanya kurang dari 1 menit. Iya. Baik. Ingat karakteristik kita di buku ini ada level pemula, ada level mahir. Level pemula targetnya adalah bisa nunjukkan seluruh makharijul huruf kurang dari 1 menit. Kemudian level pemula dia bisa merasakan perbedaan makhraj walaupun dia makhraj sama dan makhraj dekat. Itu bisa. Level pemula dia bisa merasakan pergerakan makhraj. Jadi dia bisa ngendaliin makhrajnya sudah tepat atau belum. Dia naik atau turun, ya. Dia lebih keluar atau masuk ke dalam. Itu dia bisa merasakan. Itu target untuk level pemula. Nanti untuk level mahir ada lagi, ya. Untuk level mahir ada lagi. Contoh misalkan, level mahir itu nanti akan diajarkan, ya, perbedaan para ulama dalam menentukan sebuah makhraj dan kaitan dengan hukumnya. Ya, dan kaitan dengan hukumnya. Misalkan, yang sering kita dapatkan adalah makharijul huruf ini didapatkan dari Al-Imam Ibnu Jazari. Ya, makharijul huruf sab'ata asyar, ya. Alladzi yakhtaru man ikhtabar. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari itu menyebutkan bahwasanya makharijul huruf ada 17 dan dia memilih dari pendapat yang mukhtabar. Berarti kan ada silang pendapat di situ. Yang mana saja? Yang gitu. Yang mana saja? Nah, nanti kita akan jelaskan silang pendapat. Misalkan pada huruf H. H menurutnya Jazari seperti apa? Makhrajnya di mana? Adakah pendapat lain dari huruf H ini? Oh, ternyata ada. Suaranya seperti apa? Kita contohkan sebagai seorang guru, contohin. Ya, ini H-nya versi Jazari, ini H-nya versi ulama yang lain. Nah, ya. Jadi ada beberapa makharijul huruf yang di situ ada silang pendapat. Ya. Ada yang nanti berkaitan dari bunyinya, ada yang juga berkaitan dari hukumnya. Nah, itu level mahir. Ya, jadi nanti akan dibedakan. Ya, guru yang mengajarkan Yasarna hendaknya dia bisa dari level awal sampai mahir. Ya, tapi nanti untuk mengajarkannya cukup sesuai forinya. Targetnya di mahir targetnya pemula seperti apa? Targetnya mahir seperti apa? Nah, baik ya. Ini makharijul huruf. Nah, kemudian nanti di dalam makharijul huruf kita akan kenalkan pola-pola latihan pengucapan huruf. Kita sebut dengan pola 2 huruf dan pola 3 huruf. Ya, nanti ada fungsinya. Pola 2 huruf biasanya menjejerkan huruf-huruf yang sering tertukar. Sin dengan shin, hamzah dengan ha, ain dengan hamzah, ya, sin dengan sa. Ini cara untuk melatih bagaimana 2 huruf yang sering tertukar dalam pengucapan. Karena apa? Karena mungkin makhrajnya sama atau makhrajnya dekat. Nah, ya ada pola 2 huruf, ada pola 3 huruf. Dan ini wajib ditalkin dari seorang guru yang sudah pernah belajar langsung kepada kita. 6. Ya, begitu juga dengan pola makhraj 3 huruf, ya. Ini biasanya kita latih supaya melihat perjalanan makhrajnya. Misalkan dari tenggorokan, ya, ada huruf H, ada huruf H, ada huruf Kho, ya. Itu nanti dia bisa kita rasakan makhraj perjalanan huruf. Nah, ini pola 3 huruf. Ya. Jadi teoritisnya sangat singkat untuk level pemula, ya, hampir-hampir nggak ada yang perlu dihafalkan gitu kan. Tetapi insya Allah nanti dia harus bisa paham dan bisa merasakan makhraj itu. Nah, tidak hanya sekedar tekstual saja makhrajnya huruf ini di mana, tapi dia bisa merasakan. Baik. Kita masuk ke bab 3 yaitu sifatul huruf dan kita langsung bagi sifatul huruf ini menjadi 2 bab, ya. Jadi bab 3 ini adalah khusus sifatul huruf yang lazimah. Sifat lazimah. Sifat yang selalu melekat, yang selalu ada di dalam huruf dalam keadaan apapun. Nah, ya, Masya Allah.
6. Ya, ini kata Allah untuk peserta Zoom-nya sudah batas maksimal, namun ada di YouTube kita ya. Silakan teman-teman yang mungkin kesulitan membuka kesulitan untuk masuk ke Zoom, kepengen ikut tetapi nggak bisa, silakan buka channel Markaz Al-Imam Syubah atau Imam Syubah saja, sudah ada, itu sudah live, sudah di publik, silakan bisa via YouTube ya, insya Allah. 6. Atau mungkin nanti ada rekamannya juga, bisa dilihat dari rekamannya. Baik, barakallahu fikum. Ikhwani fi din wa akhwati fillah. Di bab 3 ini yaitu adalah sifat lazimah. Langsung kita bedakan. 6. Sama dengan yang pembahasan sebelumnya, bahwasanya kita tidak fokus dengan istilah, tapi kita akan fokus dengan hakikat. Sifat pun sama. Ya. Seorang kalau misalkan belajar sifatul huruf dari buku, dia akan dijelaskan dari istilah-istilah yang ya mungkin orang agak sulit memahami. Tetapi kalau di Yasarna ini, kita punya tujuan bahwasanya kalian ya, bagi para pembelajar Al-Quran, kita harus bisa menunjukkan sifat itu. Coba munculkan sifat ini seperti apa? Hakikat dari sifat ini seperti apa? Apa perbedaan sifat ini dengan sifat yang lain? Tunjukkan bedanya di mana. Nah, jadi hal-hal tersebut nggak bisa digunakan dengan kata-kata. Ya. Tapi benar-benar dipraktekkan. Ini loh sifat hams. Ini loh sifat rokhwah. Kita nggak butuh definisinya. Kita butuhnya adalah hakikatnya seperti apa. Sama misalkan angin ya. Kita bisa tahu angin sepoi-sepoi dengan angin yang kencang, dengan angin yang puting beliung, angin badai. Kita bisa tahu kan itu. Nah, ya, kalau kita mau mendefinisikan angin sepoi-sepoi seperti apa dengan kata, mungkin orang bisa beda-beda menuliskan. Ya, tetapi hakikatnya kita tahu, oh ini anginnya sepoi-sepoi, semilir. Ya. Oh itu ada angin badai, angin tornado dan seterusnya. Nah, kan beda-beda. Nah, jadi sifat juga sama seperti itu. Pada akhirnya kita juga akan didapatkan sebuah sifat yang saling berkaitan. Oh ini sifat ini muncul karena sifat ini. Sifat A muncul karena sifat B. Karena kita paham, ya, karena kita paham. Nah, ya, kita akan paham. Baik, itu karakteristik seperti itu. Nah, dan di pembelajaran sifatul huruf, ya khususnya di sifat azimah, ini mungkin dikatakan sebagian teman-teman kita, ini buku ini udah out of the box gitu. Nah, apa ya istilahnya? Jadi kita kalau mau belajar buku kitab tajwid apa, kalau sampai di sifatul huruf, ya bahasa anak semuanya sama. Semuanya sama. Ya seperti itu lagi. Ini yang kita alami seperti itu. Ya. Dan saya pribadi dulu ketika belajar, ketika sampai di sifatul huruf, sampai di bab sifatul huruf, yang saya pahami hanya apa? Definisi, ya, nama sifatnya, definisinya, kemudian guru mencontohkan huruf dan menyebutkan inilah sifatnya. Ya. Dari dulu pembelajarannya seperti itu, tapi ada sesuatu yang aneh gitu, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, ya. Contoh misalkan, kenapa ada sifat ismat dan ada sifat idlaq? Ya, mana bedanya gitu loh? Kalau dari secara teoritik tekstual mungkin bisa dibaca sifat yang mudah, ya, sifat yang sulit. Mudah apanya? Sulit bagaimana? Kan gitu. Ya, hal-hal itu sangat mengganggu gitu. Jadi nggak yakin gitu. Saya udah paham belum sih tentang sifat huruf? Sifat idbaq, apa bedanya dengan istilah? Kan gitu. Istilah idbaq hanya dijelaskan idbaq itu lebih kuat. Kuat yang bagaimana? Kan gitu. Hams dan rokhawah. Apa bedanya hams dan rokhawah? Kan gitu. Ya. Ya hal-hal seperti itu nggak dijelaskan, nggak ada yang menjelaskan gitu, nggak ada yang menjelaskan di dalam buku. Coba munculkan hamsnya saja, coba munculkan rokhawahnya saja kayak apa kan gitu. Ini hal-hal seperti ini sangat
sangat mengganjal sejak dulu kita masih belajar. Sehingga kami mencoba menjelaskan sebuah permasalahan yang sudah muncul sejak lama, ya. Dan kami coba menyajikan dengan cara penjelasan yang mungkin keluar dari kebiasaan para penulis buku tajwid, ya, bahkan para ulama sekalipun. Ya, karena ini yang terjadi, yang kita alami. Ya. Saya sempat diskusi dengan salah satu guru kita, Syekh Ahmad Samir, beliau dari Mesir. Beliau juga mengiyakan. Jadi zaman ke zaman itu, ya, semakin ke bawah, semakin muncul permasalahan. Ya, sehingga inilah tugasnya para muallim, tugasnya para pengajar untuk mengatasi masalah yang terjadi di zamannya. Nggak mungkin, ya, kalau kita masalah yang ada sekarang itu sementara zaman dulu belum ada masalah itu, ya kita tetap merujuk kepada ulama yang terdahulu, itu agak sulit. Ya, butuh perincian, butuh pendetailan. Nah, ini saya rasakan di bab sifatul huruf ini mungkin ada yang harus saya yang sependak yang saya pahami, ya. Ini diantara salah satu cara untuk memahamkan seseorang pembelajar ilmu tajwid tentang sifatul huruf. Jadi sekali lagi, mereka bisa paham, bukan hanya sekedar tahu. Paham, mereka bisa tunjukin. Kalau tahu, dia hanya sekedar baca saja. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini di sifatul huruf. Makanya nanti agak beda. Susunan dari pembelajaran di sifat lazimah agak beda. Di mana-mana proses pembelajaran adalah ham lawannya jahar. Syiddah lawannya rokhwa, diantaranya ada bainiyah. Kan seperti itu. Tapi kalau kita enggak gitu, kita mencoba menyajikan dengan proses pembelajaran yang mungkin agak berbeda. Tapi insya Allah nanti seorang yang sudah mempelajari Yasarna, insya Allah dia akan benar-benar paham tentang hakikat dari sifat. Hakikat dari sifat. Baik yang memiliki lawan maupun yang tidak memiliki lawan. Nah, kemudian, ya, buku ini tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa dia fokus dengan pengucapan huruf hijaiyah. Jadi harfan-harfan, ya, bukan kalimatan-kalimatan atau ayatan-ayatan sebenarnya. Ya. Karena ada yang mengatakan begini, kenapa tidak menggunakan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran? Kan gitu, ya. Kenapa tidak menggunakan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran? Kalau kita gunakan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran, ya, sementara kita di level orang ajam, orang yang non-Arab, yang sedang berusaha melatih setiap hurufnya, itu akan sedikit kesulitan. Nah, misalkan, kita mau latih satu huruf, kho misalkan. Kemudian kita ambil datangkan dari kata di dalam Al-Quran, khoroja misalkan. Yang terjadi, ya, ketika kita melatih huruf kho dengan menyebutkan sebuah kata, khoroja, maka seorang guru akan mendapatkan masalah baru. Kho-nya mungkin udah beres, tapi ro-nya jadi nggak beres. Kan gitu. Nah, ini juga sempat kita diskusikan dengan guru kita. Kita ini di Indonesia, Syekh, nggak seperti orang Arab yang dia mungkin mudah saja ketika latihan dengan kata-kata yang sudah tersusun. Nah, kita sedang fokus satu huruf. Nanti kalau huruf-hurufnya sudah tertata, dia sudah secara kaidah sudah paham, nah barulah bertingkat. Barulah bertingkat menjadi kata-kata, ayat-ayat, kemudian mulai bersurat. Ya. Jadi pola-pola yang tadi kita sebutkan, pola latihan hurufnya, baik di makharijul huruf, baik di sifatul huruf, maupun yang ada nanti di bab terakhir, itu memang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Betul tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi kita sedang fokus pelafatan huruf-hurufnya. Tidak ada maknanya? Iya, betul tidak ada maknanya. Ya, sebagian memang tidak ada mengandung makna. Sebagian juga tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, tetapi dengan kita paham hakikat sebuah huruf, cara pengucapan, insya Allah dia akan terjaga ketika bertemu dengan huruf tersebut dalam keadaan apapun. Nah, saya sangat menyesalkan, ya, menyayangkan sekali, ya, seorang yang
mempelajari Al-Qur'an ya dengan metodologi yang yang harapannya mempermudah. Karena Al-Qur'an itu kan serius ya, semuanya serius. Al-Qur'an yang bercandaan itu ada. Jadi ngajarin Al-Qur'an dengan bercandaan itu pun dilarang oleh para ulama. Nah, Al-Qur'an bukan sebagai barang bercandaan. Bahkan dilarang ya. Ya. Bisa termasuk dengan bermain-main dengan Al-Qur'an itu hal yang terlarang. Jadi di buku ini kata-kata yang di situ memang mungkin ketika riyadhah ada sesuatu yang baru, misalkan di huruf pada sifat qalqalahnya misalkan. Ya. Pada sifat qalqalah kita memang sengaja menjejerkan huruf-huruf qalqalah. Ya. Huruf-huruf qalqalah. Cuma memang ada tujuannya. Dijajarkan antara qalqalah tebal dengan tipis, tipis dengan tebal, dan kita balik. Dan kita tujuannya adalah kita bisa menganalisa huruf yang berharokat sempurna dengan qalqalah itu beda. Ako dengan ako itu beda. Ako dan ako itu beda. Ya. Ato dan ato itu beda. Tapi kalau misalkan kita baca al-Qur'an, apakah ada di Al-Qur'an? Nggak ada. Ya. Tapi kita sudah bisa merasakan ya huruf-huruf itu qalqalahnya sudah benar atau enggak. Nah, ini metode pola huruf seperti ini sengaja kita pilih seperti ini karena ada tujuannya. Dan juga insya Allah tidak ada mengandung unsur main-main, mengandung unsur melecehkan, merendahkan Al-Quran, enggak ya, karena kita belajar huruf hijaiyah itu dengan tujuan untuk bisa membaca Al-Quran ya. Karena sebagian ada ya Allah yadik ada teman-teman kita itu yang menggunakan sampel-sampel bacaan untuk latihan tahsin itu dengan kata-kata yang kalau orang paham itu kata-kata yang jorok banget gitu. Ya, mungkin sekarang lagi viral lah ya, itu ada yang latihan qalqalah dengan kata-kata kugeru kok, kiu-kiu kok, itu subhanallah. Itu hal kalau memang orang paham bahasa Arab itu kata ini jorok banget tuh. Pola kata tersebut itu jorok banget itu. Nah, tetapi justru malah viral gitu kan, ya. Orang bahkan nanti anak kecil ikut-ikutan bisa jadi gitu. Subhanallah. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman, ini nasihat juga buat saya kalau nanti didapati nanti ternyata ada yang pola-pola latihannya justru itu mengandung unsur-unsur pelecehan untuk bercanda, bahan tertawaan padahal kita sedang baca Al-Quran, maka nasihati langsung kepada kita ya. Dan semoga orang yang masih menggunakan cara belajar Al-Quran dengan ikut-ikutan yang viral-viral padahal itu masuk dengan hal-hal yang diharamkan oleh para ulama, ya semoga Allah memberikan petunjuknya. Enggak semestinya kita mengikuti hal-hal yang buruk, dicampur adulkan antara kebaikan dengan keburukan. Nah, baik ya. Jadi kesimpulannya, pola latihan yang ada di sini walaupun sebagian tidak ada di dalam Al-Qur'an ya, tetapi karena kita fokusnya adalah pelafatan huruf-hurufnya dan tidak mengandung unsur-unsur bahan-bahan yang merendahkan Al-Qur'an, la'amin Al-Qur'an, nggak ada, apalagi sampai hal-hal yang ya tadi sampai kita sebutkan itu hal-hal yang sebenarnya itu kata yang sangat buruk, yang sangat jorok, justru digunakan untuk pola-pola untuk tahsinul Quran. Ini subhanallah. Nah, ya. Itu bab yang ke berapa tadi? Bab yang ketiga ya. Nah. Kemudian bab yang keempat, kalau tadi sudah sifat sifat lazimah, kita masuk ke bab sifat aridah. Ya, sifat aridah. Nah, ini juga termasuk bab yang hilang, ya, bab yang kalau kita belajar tahsin dasar itu salah satunya kebanyakan buku tajwid ini nggak pernah kebahas, ya nggak pernah kebahas secara proporsional. Maksudnya gimana? Kita lagi bahas tentang tahsin pemula.
di situ kan pasti dijelaskan sifat terbagi jadi dua. Ada sifat lazimah, ada sifat aridoh. Sifat lazimah sudah dibahas tadi, ada sifat yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan. Nah, sifat aridohnya mana? Kan gitu. Kebanyakan sifat aridoh nanti akan kita bahas di pembahasan tajwid. Ya. Oke lah, gitu. Tapi kadang orang yang kritis akan bertanya-tanya gitu. Lah kan pembagiannya dari awal sudah ada sifat lazimah, sifat aridoh. Harusnya dikenalin dong sifat aridohnya kan gitu. Nah ini bab sifat aridoh ini jarang dibahas di buku-buku tajwid yang pemula. Secara apa? Secara sesuai dengan porsinya tentunya ya. Nah di Yasarna ini kita punya tujuan seorang akan paham tentang sifat aridoh. Paham dulu, kenalan dulu ya. Kenapa disebut arido? Berarti dia terkadang ada, terkadang hilang, ya terkadang muncul, terkadang enggak kan gitu kan. Dia sering berubah di situ. Namanya juga arid. Nah, berarti tugas kita kenalkan apa saja sih sifat arido dan kita buktikan. Oh, letak aridnya tuh di sini, ya gitu. Letak aridohnya si sifat ini tuh di sini. Nah, udah dengan seperti itu kita para pembelajar Al-Quran akan paham. Oh iya ya, ini arido. Karena terkadang dia ada, terkadang enggak. Terkadang ada, terkadang enggak. Nah, ya. Nah, kapan dia ada, kapan dia enggak, dan apakah ada pengecualiannya, barulah kita sampaikan. Ini nanti ada pembelajaran tahapannya lagi di kitab-kitab tajwid yang lain. Nah, gitu kan enak ya. Jadi enggak missing link, enggak hilang gitu aja. Nah, ya contoh misalkan, di antara sifat aridoh itu adalah apa? Izhar. Loh, izhar kan hukum. Iya betul hukum. Nah, izhar kan dibaca jelas. Iya betul. Ya. Nah, tapi ini termasuk sifat aridoh loh. Kok bisa? Iya. Ya coba lihat nanti akan dijelaskan bahwasanya salah satu sifat qiraatnya Nabi SAW yaitu membaca dengan mufassaratan harfan-harfan. Bacaan beliau itu sangat jelas. Gitu. Bacaan Al-Quran Nabi SAW itu jelas setiap huruf-hurufnya. Nggak perlu lagi ditafsirkan. Jadi jelas dari sisi makro, dari sisi sifat. Itu izhar. Itu sebuah sifat bacanya Nabi. Sifat pada huruf yang dibaca. Itu sifat. Tetapi izhar ini aridoh. Nah, izhar ini adalah sifat aridoh. Kenapa? Tugas kita lah di sini nanti ngebuktikan. Kenapa si izhar ini disebut sifat? Ya, apalagi sifat izhar ini adalah karakteristik bacanya lisanul Quraisy. Ya, orang-orang Arab Quraisy itu kalau baca lebih banyak izharnya daripada idghamnya. Nah, sehingga kalau kita bicara ilmu qiraat ya kaitannya ilmu qiraat itu qiraatnya Ibnu Katsir itu paling banyak izharnya. Kenapa? Karena Ibnu Katsir ini itu diantara qiraat yang paling memegang dengan standar keafsahan sesuai dengan kadar afsahnya lisanul Quraisy. Nah, jadi kita nanti akan buktikan bahwa izhar itu adalah sifat yang aridoh. Dari sisi mana aridohnya? Nah, dia akan paham, oh iya ya, izhar itu adalah sifat. Tetapi izhar itu adalah sifat aridoh. Kita buktikan, oh kalau kondisi seperti ini, dia sudah tidak jadi izhar. Oh, walaupun dia bertemu dengan huruf yang sama, tetapi pada riwayat yang lain dia tidak baca izhar, dan seterusnya. Sehingga terang gitu ya, terang antara sifat aridoh itu apa saja. Nah, nanti kita akan sebutkan ada 11 sifat aridoh di sini. Nanti tugas guru akan menjelaskan setiap sifatnya beserta contohnya. Nah, dan ini juga nanti akan sama. Kalau tujuan dari pemula cukup kenal sifat aridoh, cukup bisa membuktikan bahwasanya itu adalah sifat aridoh. Tapi untuk tingkat yang mahir nanti ada pendalaman dari sisi apa namanya contoh misalkan dari sisi hukum atau dari sisi qiraatnya, riwayatnya, nah rosemnya, dobetnya itu nanti bisa didalami di sini. Nah itu bab 4. Kemudian bab kelima ya. Setelah kita sudah membahas tentang makharijul huruf, sifatul huruf secara keseluruhan, bab kelima kita akan membahas tentang karakteristik huruf. Ya. Tentang membahas tentang mizanul huruf.
ini juga merupakan bab yang jarang dibahas. Ya, dibahas di mana? Di buku-buku tajwid, terjemah biasanya. Ya, padahal ini sudah ada tentang mizanul huruf, itu sudah ada. Al-Imam As-Sakhawi ini diantara murid-muridnya Imam Asy-Syatibi sudah memberikan isyarat bahwa saja huruf itu, huruf hijaiyah maksudnya, itu memiliki timbangan. Ya, ada timbangan hurufnya. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurangi timbangannya. Nah, bahkan kalau kita belajar kitab Manzumah Qasidah Al-Khurasani ini yang termasuk yang paling tua, itu pun juga sudah disebutkan antara huruf satu dengan huruf yang lain itu ada timbangannya, ada perbedaan kekuatannya, ada perbedaan karakteristiknya. Nah, di bab 5 ini kita akan membahas seluruh timbangan, seluruh karakteristik huruf dari hamzah sampai ya. Fungsinya apa? Fungsinya kita bisa tahu. Nah, ini di level dasar ya. Di level dasar, level pemula, targetnya adalah bisa menentukan karakteristik huruf. Jadi targetnya, ya misalkan kita contoh, coba huruf jim, itu karakteristiknya bagaimana? Apakah dia huruf lemah, huruf sedang, atau huruf kuat? Ini level pemula harus tahu. Bagaimana cara menentukannya? Oh, ternyata dari sifatul huruf. Terus kalau sudah tahu misalkan jim adalah huruf kuat, konsekuensinya bagaimana? Oh, ternyata hubungannya dengan makhraj. Dia makhrajnya ditekan dengan kuat atau ditempelkan dengan erat ya. Nah, itu pengaruhnya dengan makharijul hurufnya. Nah, itu level pemula targetnya seperti itu. Ya, level pemula targetnya seperti itu. Dan yang mahir nanti ternyata ada beberapa huruf yang ternyata di situ ada perbedaan cara menimbangnya. Ya, perbedaan cara menimbangnya. Karena apa? Karena sifatul huruf pun itu tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Sifatul huruf ada sekian, mutlak enggak. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sifat apa contohnya? Isma dan izlaq itu masuk pada pembahasan tajwid. Sebagian yang lain tidak. Sebagian lain ada menambahkan sifat khofa, sebagian yang lain tidak. Nah, ini ada silang pendapat seperti itu. Ini level mahir akan diajak untuk berpikir. Ya coba, kenapa seorang berbeda dalam pengucapan huruf? Bisa jadi karena timbangan dari karakteristik huruf ini. Ya, mudahnya gini. Kita panggil beberapa orang guru atau kita lihat amati beberapa orang syekh dia mengucapkan misalkan pada huruf tertentu lah ya, misalkan pada huruf ba misalkan. Ketika bertasydid ada yang membaca Robbi ya. Sebagian lagi mengucapkan dengan Robbi. Nah, apa sebabnya? Kayak gitu. Sebabnya ada di karakteristik. Atau ketika membaca sebuah kata yang di situ dihukumi iqlab misalkan. Ada yang membaca mim ba'di, dia menempelkan dengan lembut bibirnya. Ada yang membaca dengan memberikan celah. Min ba'di. Kenapa sebabnya seperti itu? Sebabnya tentang karakteristik huruf. Nah, ini level mahir, dia akan bisa ngerti. Ya, ternyata tingkat keafsohan sebuah pengucapan huruf di antara yang menyebabkan adalah bagaimana cara menentukan karakteristik huruf. Nah, jadi udah nggak usah galau lagi. Kok Ustadz Fulan mengatakan ngoreksi huruf saya ini salah, tapi Ustadz Alan udah benar atau sebaliknya. Ya, di antara sebabnya adalah cara menentukan karakteristik hurufnya pun ada perbedaan di situ. Nah, ya ini di bab 5. Bab 5 hanya ringkas, hanya ada 2 halaman saja. Tapi nanti akan banyak prakteknya supaya mungkin ya. Supaya mungkin seorang bisa jelas misalkan huruf ini apa karakteristiknya, dia benar-benar sudah paham tentang sifat dan paham tentang makhraj. Baik. Kemudian ya, Masya Allah, nggak terasa sudah 1 jam. Terakhir ya.
Bab yang keenam yaitu adalah yang terakhir, dan ini adalah inti dari buku Yasarna, yaitu bab periwayatan huruf hijaiyah. Jadi di bab ini kita akan contohkan, seorang guru nanti akan mencontohkan bagaimana pengucapan huruf hamzah sampai ya, beserta perbedaan jalur sanad yang kita miliki. Maksudnya apa? Sanad yang saya miliki itu sementara ini kalau dikumpulkan hanya 4 jalur saja. Guru-guru dari jalur Mesir, dari jalur Syam, dari jalur Madinah, dan dari jalur Yaman. Udah, hanya 4 saja sementara ini guru saya. Ya, dari pengelompokannya. Mungkin 1 bulan setelah ditulisnya buku ini, mungkin kelak saya akan bertalaki dengan guru dari jalur India misalkan, atau Bangladesh misalkan. Bisa jadi itu ada perbedaan pengucapan hurufnya. Bisa jadi. Atau talaki dengan guru yang asli dari Rusia misalkan, dari Eropa. Itu mungkin bisa jadi ada perbedaan cara pengucapan hurufnya. Nah, jadi ini nggak mutlak ya. Bisa jadi seseorang, nanti ada seorang guru, oh saya belajarnya dengan guru-guru dari Nusantara, ya para ulama Nusantara. Ya silakan dituliskan. Misalkan dari jalurnya Gresik, dari jalurnya Krapyak, Jogja, ya Munawir, ini pelafatan huruf ini seperti ini. Gak ada masalah. Kan, gitu. Yang saya tulis ini adalah yang saya alami, bukan patokan bahwasanya huruf hanya bisa diucapkan dengan Fajrul Indah. Yang saya tulis adalah yang saya alami. Dan mungkin bisa jadi nanti ada perkembangan, ya, seiring dengan saya mendapatkan talaki dengan guru dari jalur yang lain mungkin. Itu akan menjadi revisi kita. Ya, jadi di bab ini nanti seorang akan menjadi hikmah. Ini tujuan kita. Tujuan akhirnya adalah hikmah. Hikmah itu bagaimana? Misalkan ada seorang mengucapkan huruf seperti ini, so, misalkan. Yang ada di kepala kita langsung menyalahkan. Wah, shotnya Ustadz Fulan salah nih. Kayaknya kurang begini, kurang begitu. Nah, terus yang betul gimana? Yang betul kayak gitu. Seperti yang saya pelajari. Kebanyakan seperti itu. Kalau yang dia pelajari itu dia sangkanya adalah yang paling betul. Yang tidak dipelajarinya dia katakan itu yang salah. Nah, sehingga kalau kita udah belajar ini, insya Allah seorang pembelajar Al-Quran dia lebih hikmah. Ada perbedaan pelafatan. Misalkan huruf shad tadi ya kita semua. Ada ihdinas siratal mustaqim, so. Misalkan ada yang dibaca so, dia sangat tebal. Oh, ini kayaknya karakternya Syam. Ada yang mengatakan so, ya so. Ya. Oh, ini kayaknya karakter Misri. Huruf ro juga sama. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini karakternya Syam ini. Gak salah gitu. Wow, ada ngomong itu ro-nya terlalu berlebihan itu. Enggak juga gitu. Ada juga yang para ulama yang meriwayatkan cara itu. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ringan banget ro-nya. Ro. Enggak salah gitu. Ada yang mengatakan ro-nya kurang tebal. Ro kurang tebal. Enggak juga. Nanti dulu, sabar dulu. Selama huruf itu dia diucapkan dapat dari seorang guru yang memiliki riwayat, maka ambil, terima aja. Nah, ya. Jadi kita akan kenal nanti ada perbedaan-perbedaan cara pelafatan huruf. Ya, tentunya ini rujukan acuannya adalah dari hasil talaki kami di sini ya. Jadi ada 4 jalur di sini. Nah, nanti seorang guru akan menjelaskan secara detail ya akar perbedaannya di mana, ya sebab terjadinya khilaf bagaimana, bentuk khilafnya seperti apa, kemudian dicontohkan. Nah, dicontohkan. Sehingga seorang kalau udah luas wawasannya, ya sudah tidak lagi berpikiran, oh huruf saya benar, huruf dia salah. Udah. Huruf saya benar, huruf dia bisa jadi benar. Kita tanyakan dulu yuk. Nah, harusnya kayak gitu. Gimana cara pelafatan huruf seperti itu dapat dari mana? Oh, saya dapat dari guru saya, jalurnya ini. Ya, alhamdulillah, berarti akan menambah perbendaharaan periwayatan pengucapan huruf. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi enggak seorang mendapatkan perbedaan pengucapan huruf enggak buru-buru menyalahkan. Intinya situ. Tapi cek dulu ya. Adakah riwayat yang sahih yang dia ucapkan mengajarkan seperti itu? Kalau ada, berarti kita terima. Ya. Kecuali kalau memang tidak ada periwayatan yang sahih, nah baru kita koreksi. Nah, intinya seperti itu. Jadi akan lebih hikmah di situ. Nah,
Dan pada akhirnya, kalau setelah guru menjelaskan, mencontohkan, ya khilaf-khilafnya, sebabnya, bentuk-bentuknya, kemudian di sini ada pola pembelajaran untuk riyadhah, untuk tatbiknya di sini ada. Ya, nanti yang bisa distorkan ketika ujian. Ya, kalau nanti bisa lulus, insya Allah ya kita akan mendapatkan, kita akan berikan sertifikasi untuk mengajarkan kembali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini gambaran dari buku Yasana, teman-teman sekalian. Simple bukunya, ya, nggak terlalu, sekali lagi nggak terlalu banyak istilah-istilah yang bikin pusing. Ya, misalkan makhraj huruf zal itu di torful lisan, mengucapin aja agak susah gitu ya, disampaikan ke bapak-bapak misalkan di bagian kepalanya lisan atau punggung lisan gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu udah nggak ada lagi dah. Ya, intinya yang pertama kali harus 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 bisa paham. Adapun redaksi yang ya bikin puyeng itu nantilah, nanti belakangan. Yang penting paham dulu, ya. Paham dengan benar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, pemaparan yang membuat saya pribadi merasa pemula level paling dasar. Baik, bagi yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom chat, atau bila mana ikhwan, silahkan angkat tangan, nanti bisa membuka mic. Barakallahu fikum. Iya, itu ada yang bertanya di chat kapan kelas intensif dimulai. Nanti insya Allah nanti akan dikabari lagi ya. Akan kita data ulang, nanti akan dibantu oleh Umu Yusan nanti insya Allah untuk pembagian kelasnya, ya. Teknisnya juga nanti silakan nanti diikuti aja infonya lebih lanjut ya. Begitu. Nah, Ustaz. Tadi rupanya mic saya tertutup ya, belum terbuka. Iya kah? Iya. Beda, mungkin diulangi. Iya. Ada pertanyaan, apa untuk buku ini apa ada kelasnya yang sama Ustazah? Oh, ada, insya Allah ada. Nanti dengan Ustazah Ima, bismillah, atau dengan Ustazah yang ada di Mois Akhwat. Nah, saya Alhamdulillah udah banyak lah ya. Insya Allah nanti pengajar-pengajarnya insya Allah udah ready ya untuk mengenalkan ini. Jadi intinya kita udah nggak gaptek lagi, nggak gagal paham lagi tentang perbedaan pengucapan huruf hijaiyah. Ya, udah ada istilah salah nyalahkan lagi ya. Kalau lagi tahsin itu menyalahkan, ini salah ini ya. Justru sekarang yang terjadi adalah ketika saya pribadi pada saat tahsin dengan guru yang baru, berharap adalah dapat huruf dengan cara pengucapan yang berbeda. Itu harapan saya. Ya. Kenapa? Karena akan menambah perbendaharaan riwayat. Ya. Huruf ro saya dapat 3 cara. Ya. Dari jalur Yamani, beda dengan jalur Syam, beda dengan jalur Mesir. Harapannya nanti ada lagi cara yang keempat mungkin. Nah, harapan saya seperti itu. Jadi dengan kita disalahkan, sebenarnya kata disalahkan ketika tahsin itu saya sudah hapus dari apa namanya, apa istilahnya, dari mindsetnya teman-teman yang belajar kepada kita. Nggak ada istilah disalahkan ketika tahsin. Yang ada adalah sedang menyamakan proses periwayatan huruf antara guru dengan murid. Jadi bukan disalahkan. Itu kata negatif disalahkan, tapi lagi disamakan periwayatan yang guru terima dengan muridnya yang sedang baca. Nah, itu. Jadi insya Allah kalau udah belajar ini, alhamdulillah kita jadi lapang. Ada perbedaan pengucapan. Oh iya, itu jalurnya Jazari. Kalau itu jalurnya Kasir misalkan. Oh ini jalurnya dari Syam. Oh ini jalurnya dari Yamani. Nah, kurang lebih seperti itu insya Allah. Pesan bukunya di mana? Insya Allah kita ada adminnya, nanti akan atau di akun Shopee kita Imam Syubha juga ada. Imam Syubha Store, atau nanti di admin penjualan buku ada nanti ya, kita akan infokan di grup.
grup WA yang bisa bergabung. Iya, kan ini grup kultum ya. Kuliah tajwid untuk umum, nanti mungkin kalau kelas intensifnya nanti ada sendiri setelah ini. Tapi kalau yang grup besarnya di grup kultum kita. Kelas offline ada di markas kita, ya silakan. Kalau pas lagi pembukaan apa namanya, mulazamah baru, silakan bisa daftar. Atau pas ada daurah-daurah offline kita juga silakan bisa ikut. Apakah kelasnya ini sama dengan kelas tahsin pemula? Beda. Ya, kalau kelas tahsin pemula itu kita fokus bacaan Al-Fatihah ya. Itu nanti apa namanya, memang yang kelas tahsin pemula banget gitu ya, yang judulnya itu. Nah, itu juga ada program itu, harapannya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an ya, itu ada wadahnya sendiri. Nah, itu nanti dikelola salah satu asatidz kita, Ustadz Muhajir ya, insyaallah nanti udah mau dimulai. Jadi yang belum dapat alakoh nanti segera. Nah, Afan Ustadz yang masih bingung perbedaan pengucapan, masih awam perbedaan kemarin saat menyimak ujian, iya, betul. Itu fungsinya. Ya pastilah orang itu kan kemarin mereka ujian, ya ujian bukan penyampaian materi ya, itu hanya ujian. Nah, namanya ujian pasti juga ada yang benar ada yang salah. Ya kita sebagai yang nyimak ya sebenarnya nggak tahu itu yang disampaikan benar atau salah. Makanya yang dipelajari bukan yang di ujian, tapi yang materi yang akan kita sampaikan di kelas intensifnya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana perbedaan pengucapan huruf setiap hurufnya, ya ikuti kelas intensif. Baru setelah itu ikut ujiannya, gitu maksudnya. Nah, jadi sudah bisa dipastikan kalau belum pernah ikut materinya, pasti akan enggak. Mereka yang ujian hanya mencontohkan satu jalur saja, ya hanya mencontohkan salah satu jalurnya saja, tidak ke semua jalurnya. Nah, kalau sanadnya bersambung ke Syekh Mahir Al-Munajjid, ya Syekh Mahir Al-Munajjid, beliau ada di Tawangmangu, di Karanganyar. Ya beliau jalurnya Syami, ya karakter Syami kayak gitu, kuat, tegas, ya keras, apa namanya, bacanya seperti itu. Nah, sama dengan Syekh Aiman Suwaid, ya Syekh Abdul Qadir Jazairi, ya produk-produk murid-muridnya dari beliau kayak gitu. Nah, dan saya tidak mengatakan bahwasanya baca Al-Quran hanya dengan cara seperti itu saja. Yang tadi kita sebutkan ya, cara baca Al-Quran tidak dengan cara seperti itu saja. Kenapa? Ya, karena ketika dulu kita talaki, kita membaca dengan cara seperti itu di depan guru yang di Mesir, disalahkan. Ya, disalahkan. Dulu kita juga, kenapa salah kan gitu? Kenapa salah gitu? Bertanya-tanya kan itu. Nah, barulah terjawab setelah, oh ternyata standar fasoha tulisan di beberapa tempat negara itu berbeda. Nah, jadi itu yang kita pahami seperti itu. Jadi sekarang kalau kita mau talaki, lihat dulu syekhnya. Oh ini syekhnya jalur Mesir. Yaudah, belajar kita lisannya di-set ke Misri. Oh ini syekhnya jalur Syam. Ya udah lisannya di-set ke setting ke apa, ke jalur Syami. Nah insya Allah nggak banyak koreksi gitu. Insya Allah nggak ada banyak koreksi. Itu yang kami pahami sekarang kayak gitu. Nah, infonya di grup besar, iya insya Allah. Insya Allah ada di grup besar. Oh, gimana tadi Ustaz kalau belajar tidak ada kata salah? Taib. Kalau misalkan dulu saya juga ya, dan mungkin teman-teman juga sama. Ustaz, saya udah bener, tapi saat lain disalahkan gitu kan. Saya kok disalahkan ya sama Ustaz? Huruf saya sama Ustaz ini masih salah gitu. Ketika saran masih salah, dikoreksi. Nah, itu kalau insya Allah kalau sudah belajar ya sarna, kata disalahkan itu kita ganti bareng-bareng. Kita rubah mindset kita. Kata disalahkan itu kita ganti disamakan. Ya, kata disalahkan itu diganti dengan disamakan. Huruf kita, huruf flow saya sedang disamakan dengan jalur periwayatan Ustadz Fulan. Kita ganti kata itu. Mindset kita ganti. Huruf yang saya ucapkan ini huruf sod
bukan disalahkan, tetapi sedang disamakan dengan jalur periwayatan Ustadz atau Syekh Fulan. Iqra'u kama ulimtum. Ya, jadi baca sesuai dengan yang diajarkan. Syekhnya dia mengajarkan jalur Misri, kita samain cara pengucapannya dengan Misri. Syekhnya dari jalur Syam, kita samakan juga dengan jalur Syam. Syekhnya dari Indonesia, kita samakan dengan jalurnya Indonesia. Begitu seluruhnya. Ya, jadi bukan lagi disalahkan, tetapi sedang disamakan. Ya, karena inti tersambungnya sanad riwayat adalah bukan bagus-bagusan cara bacanya, tetapi adalah sesuai dengan apa yang dibaca gurunya. Itu intinya. Jadi bukan mentang-mentang dia mantan penyanyi gitu ya, mentang vokalis dia suaranya merdu, ketika setoran suaranya mendayu-dayu udah merasa bagus banget, ternyata salah semua. Ingat kata salah semua itu berarti apa? Belum sama dengan jalur periwayatan gurunya. Ya udah berarti harus disamain cara pelafatan. Apa yang harus disamakan? Setiap hurufnya, bukan bukan asal bunyi ya, tidak asal bunyi aja, tetapi memang ada kaidah-kaidah yang harus dipelajari. Nah, Ustaz izin bertanya, untuk bacaan Al-Quran dengan bermacam-macam pengucapan, apakah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Karena tidak merubah makna ya Ustaz. Afan Ustaz juga bertanya, keliru. Baik. Ya, nanti juga di sini akan diajarkan. Kenapa sih kita perlu belajar seperti ini? Kenapa sih nggak udahlah satu aja caranya gitu biar ini. Baik. Perbedaan pengucapan bacaan Al-Quran sudah terjadi sejak zaman para sahabat. Itu jawabannya. Sahabat itu ada dari berbagai kabilah, dari berbagai suku. Mereka cara pelafatan hurufnya pun sudah berbeda-beda sejak dahulu. Itu. Ada yang terbiasa dengan membaca dengan kuat, karakteristiknya kuat, hamzahnya dibaca tahqiq, keras, jelas. Ya. Ada yang dia ringan. Udah sejak dulu udah ada gitu. Nah, ada yang suka membaca dengan idgham, ada yang dengan izhar, itu sudah ada. Ada yang dengan imalah, ada yang dengan taklil, dengan semuanya. Nah, ya bahkan kalau dilihat dari beberapa hadis ya, bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu benar, itu bacaannya jelas ya. Itu bacanya Abdullah bin Mas'ud. Berbeda bacanya dengan Abu Musa al-Asy'ari yang bacanya merdu, mendayu-dayu suaranya. Beda sudah. Cara membacanya sudah berbeda. Beda lagi dengan bacanya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq bacanya pelan, ya, pendek-pendek, dikit-dikit nangis. Semuanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya perbedaan cara membaca Al-Quran itu dari dulu sudah ada. Ya, tinggal yang kita pelajari adalah sebabnya apa dan seterusnya. Baik, barakallahu fiik. Sepertinya waktu kita sudah mau habis, ini mau menjelang waktu maghrib ya. Insya Allah nanti yang masih mau tanya lebih lanjut bisa lanjut di grup aja. Begitu ya. Mungkin halaqah kita dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah Ta'ala kurang lebihnya ya. Setelah ini mungkin ada pembagian atau informasi tentang pembukaan kelas intensif. Nanti ditunggu saja informasinya. Baik, barakallahu fikum. Demikian dari saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran teman-teman sekalian di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Tafadhali untuk ditutup majelisnya. Baik, untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri ke kelas intensif, bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah mengikuti grup Telegram dari Ma'had Imam Syu'bah. Bisa di search ya di Telegram, atau melalui grup Kurmaku dari Kutab Rumah Quran Malang. Bisa mendaftarkan ke saya. Saya tuliskan nomor saya di chat ya, kalau misalnya ada yang ingin chat setelah ini. Bisa di screenshot. Nah,
Telegramnya, nah ini qadarullah harus lihat ke Telegram dulu. Sebentar. Ah, Ma'had ini Imam link Zoom-nya ya. di Telegramnya. Kenapa Ustazah? Ya sudah ketemu. Alhamdulillah, Imam Syu'bah. Imam Syu'bah tanpa koma di atas. Baik, Alhamdulillah karena informasi juga sudah disampaikan, halaqah sudah berakhir. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua peserta, terutama kepada pemateri kita, Ustaz. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.